pertama gue ngeliat cahaya turun tuh turun di genteng tetangga. Oh, dari atas. Iya, warnanya putih, bercahaya putih lah. Ya kan. Kedua tuh gue ngeliat posisi kambing tuh gede lah. Oke, salam lawak OGB Kreator, kembali lagi bersama podcastnya OGB Kreator. Kali ini kita bakal kedatangan tamu yang banyak sekali orang-orang tanya, kemana sosok ini, ada apa sama orang ini. Kenalin, ini namanya siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Nata Wijaya, yang aslinya dipanggil Bang Jago. Bang Jago. Iya. Ya, jadi gini Bang, iya. banyak di komentar atau enggak di WhatsApp, di IG juga banyak yang tanya pemainnya pada kemana. Terus apalagi yang satu itu yang katanya lagi viral itu sempat naik daun juga, cuma sempat off, namanya Bang Jago. Nah, sekarang kebenaran kita undang di sini kan. Bang Jago itu belakangan ini udah nggak pernah nongol di konten atau di ya segala macam media sosial. Itu Iya. kemana aja gitu Bang? Sebelum gue mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari mana dulu nih? Pertanyaan Iya. sama penonton aja, Bang Jago kemana aja Bang Jago ini? Iya. Kok nggak pernah nongol gitu? Iya, jujur gua kemarin-kemarin emang mungkin ikut terus di OGB. Terus kemudian memang terus terang jujur ya, sejujurnya gua kemarin sendiri. Jadi maksudnya sendiri itu selama nggak tampil di layar YouTube itu menyendiri gitu di rumah maksudnya? Gimana gitu? Bukan. Jadi status gua kemarin sendiri. Status gender atau lajang gitu? Iya. Duda. Oh, jadi gini dia ini sempat vakum karena kalau kata orang kampung mah nenangin diri gitu, menyendiri dulu di rumah gitu. Nah sekarang gini, selama nggak nongol atau menyendiri di rumah gitu, ada nggak kegiatan di konten lain atau seenggaknya kita kan lagi rame TikTok atau snap video kayak gitu kan? Apa ada nggak bikin konten-konten kayak gitu buat menghibur diri selama ini? Kalau untuk sekarang kan udah berkeluarga. Ya. Oh sekarang udah keluarga nih? Udah. Oh jadi yang belum tahu sekarang Bang Jago ini udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Iya. Yang udah bertanya-tanya udah gak penasaran, Bang Jago udah berkeluarga sekarang. Terus gimana tuh? Udah berkeluarga, terus ada anak juga satu. Ada anak. Iya, cowok. Kan gue selama kemarin sendiri itu dalam 1 tahun gue ikut sama OGB. Oh iya. Ya, Iya benar. sama OGB. Terus sebelum ikut sama OGB, gue juga iseng-iseng. Ya, ada YouTube Bang Jago TV. Oh jadi sempat Iya. punya channel. Iya, Namanya Bang Bang Jago TV. Cuman berecetan. Ya karena gue otodidak ngedit, gue belum paham. Jadi cuma sekedar punya, udah gitu. Ya hobi, udah pokoknya ke sononya nggak bisa. Cara-caranya gimana nggak bisa, yang penting hobi aja. Nyerah gitu kan. Ya di YouTube ada, cuman gue cariin udah nggak ketemu. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Mungkin udah di off kali ya. Iya. Nah sekarang begini Bang. Ada yang bertanya juga sih. Sebenarnya udah lama pertanyaan ini, cuma baru sekarang mungkin bisa ketemu orang langsung. Iya. Kita tanyain. Nama Bang Jago berawal dari mana gitu? Bang Jago itu sebenarnya awalnya dari teman. Awalnya dari teman. Iya, teman tapi udah kayak saudara. Teman udah kayak rasa saudara. Iya, gitu. dia tuh suka nyebutnya bahasanya Bang Jago gitu. Iya. Pada intinya asli jago apa enggak ada? Enggak ada. Jago mah enggak. Bukan jago berantem, bukan jago silat, bukan. Jago itu dalam arti jago ngelawak. Oh iya, jago. Iya, jago ngebohong. Nah, kayak contohnya OGB ini kan orang gila baru, orang bilang kan gitu. Padahal aslinya orang gila berkarya. Iya. Jadi kalau Bang Jago ini orang jago melawak. Iya, Jago acting kayak gitu. dikit-dikit lah. Dikit. Oke ya. Jadi Bang Jago ini Bang Jago itu disebut dari sekedar nama doang
bukan apa ya namanya jago ribut, Iya. jago ilmu, jago apalah, bukan. Jangan salah paham ya. Itu awal mula nama Bang Jago dipanggil dari temen yang menyapa Bang Jago. Terus gini Bang, Iya, iya. apa yang bikin Bang Jago tertarik di dunia hiburan konten gitu, kayak YouTube kayak gitu? Yang bikin tertariknya gitu? Karena emang udah bawaan lahir. Udah bawaan lahir? Iya. Oke. Dari kecil semenjak ibaratnya kecil ya, umur 7 tahunan kali mungkin. Oh iya, kecil banget. Iya. Sering diajak kakek atau nenek itu nonton lenong. Kalau bahasa orang sini mengkong. Iya, gitu, oke. engkong sama nenek lah. Sering diajak nonton lenong, hiburan lenong, tahu Oh kan? iya lenong. Oke. Jadi awal mulai sukanya di drama atau komedi itu di Lenong. lenong-lenong kayak Iya, sering nonton lenong, diajak nonton lenong dari kecil. Oke. Jadi terinspirasi dari lenong-lenong, akhirnya terlatih di hati pengen bisa beradegan kayak iya. gitu. Karena sering nonton, jadi kayaknya pengen bahasanya mah nyontoh apa nulat dah bahasa Ya, Betawi. sama aja sih sebenarnya. Nulatnya itu sama bener. Aduh, Jadi dibibitkan dari lenong tuh. dari lenong. Dari lenong. Oke. Nah, selain dari lenong, ini ya. Apa yang bikin tertarik di otak atau motivasi di pikiran gitu buat sempat ikut karena ke OGB kan? Iya, iya. Apa yang bikin tertarik dari OGB? Sedangkan OGB ini kan orang-orang tahu lah, channel masih receh, kalau kata orang-orang mah masih kecil, penonton juga nggak seberapa. Tapi ini Bang Jago ini tertarik buat gabung ke kita, ke OGB ini gitu. Apa yang bikin tertarik gitu? Terus terang ya, awal mula gua pengen ikut channel, tadinya gua tuh ada satu channel yang benar-benar gua tuh pengen jasa ikut. Pengen gak satu? Iya, karena gua sendiri terus juga kagak ada temennya, otodidak ngedit, nggak tahu apa nggak tahu. Jadi Gua nonton di handphone ada channel lagi viral di channel dia. nah, Gua pengen tuh ceritanya, gua pengen ikut. Terus kayaknya bagaimana, gua karena gua orang luar penonton kali ya. iya, Gue juga belum bisa, mungkin kelihatannya belum bisa acting. belum bisa tinggal. Kayaknya gue pengen juga rada-rada diacuin awal mulanya tuh. Kayak dicuekin gitu. Iya, kayaknya gue coba nih pengen ikut. Dia bilang sama dia nyuruh, datang aja, kalau pengen ikut datang aja. Oh, iya. Cuman gue merasa gimana, gue orang luar lah kayaknya. Kita belum apa-apa lah dibanding Iya, gitu. iya. Di situ gue terbesit, kapan nih gue bisa gabung main YouTube. Oh, kayak gitu. Jadi mulai bangkit tuh, pengen berjuang lagi, pengen bangkit lagi lah. Iya, gue nunjukin gue bisa nih main YouTube Mm-mm. bareng temen-temen, tapi gue nggak sendiri. Nggak sendiri. Gitu. Akhirnya bertemu sama OGB. Akhirnya gue cari-cari informasi, katanya sih OGB kalau kayak orang gawe mah lagi buka lowongan. Ya Ya. benar, memang kita yang buat itu dulu ya. Ya kan, kita kan pernah itu ya, Iya benar. inbokan, terus minta nomor teleponan dah, iya kita Ya, ketemuan. Udah di situ emang gue tuh nggak lepas dari seni lah, bahasanya dari Kita seni bercanda gitu. bercanda lawak atau apalagi di Pantun. Betawi ini itu Iya. ya kental lah gitu ya. Ya jadi buat semuanya yang belum tahu, jadi kita ini sama Bang Jago ketemunya random sebenarnya, tanpa disengaja gitu. Nggak disengaja. Kita butuh pemain, nah kebenaran ini mau, ya akhirnya kita gabung lah. Di situ juga mungkin yang buat teman yang udah selama ini ngikutin tahu lah videonya awal gitu kan. Nah sekarang begini pertanyaannya lagi. Iya. Ini benar-benar mewakili gitu kan ya. Selama ikut di konten kreator sebagai pemain gitu kan, itu banyak ngerasa keselnya apa ngerasa senangnya, lebih banyak mana coba? Kalau gue mah terus terang banyak senangnya. Banyak senangnya. Iya, karena ibaratnya gue nggak terpaksa. Atas kemauan sendiri gitu. Iya. Jadi banyak senangnya. Tapi kalau ditanya banyak senang, susahnya ada nggak? Banyak. Susahnya banyak. Susahnya Contoh, banyak. Contohnya kita kalau syuting jauh ya, jarak jauh. Nah, Ya kendaraannya di kalau kendaraan. masalah di kendaraan Iya. Terus tempat juga. Tempat kita
biasanya apa ya, spontan. Cuaca iya kan, cuaca kadang-kadang juga kadang. kita mau kumpul, cuacanya tahu-tahu penuh, Iya. batal. Terus ngumpulin kawan-kawan juga nggak semudah kita membalikan telapak tangan. Iya. Susah selain itu kan, susahnya kan. Selama ngejalanin konten, ada nggak apa ya namanya, ledekan atau hinaan atau ya kata-kataan dari orang-orang sekitar atau jauh gitu? Gua awal Bang Jago TV ya, gua sendiri tuh yang ala-ala Betawi. Gua sering katain orang gila. Sering dikatain pernah. Orang Makanya gila. ya, makanya OGB gua namain orang gila berkarya itu udah karena gua sering dikatain orang gila. Orang gila. Iya. Jadi tapi di sisi lain itu nanggapinnya bagaimana gitu? Gua sih gini aja maksudnya. Selama gila gua nggak nyusahin lo gitu. Gila gua tuh nggak bikin lo ribet. Gila gua ini gitu. Iya, nggak merugikan orang Iya. lain juga kan gitu. Karena emang orang kadang-kadang gila itu menyenangkan. Nah, iya, gila itu sebenarnya lebih senang daripada senang sebenarnya. Kenapa gila lebih senang daripada orang senang? Karena gila itu ya kita bebas. Itu dia. Kita bebas, nggak peduli orang mau ngomong gimana kan. Yang penting nggak nyusahin orang Yang lain. penting kan nyusahin orang, apalagi nyendok nasi orang lain itu nggak pernah kan kita. Gue mah nggak pernah nyendok. Nggak pernah nyendok. Kalau minta mah kalau dikasih gue minta. Oh, kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya Aduh. udah tungguin. Aduh. Kayak gitu ya rupanya perjalanan. Tapi di sisi lain itu kan susahnya kan. Di sisi lain senangnya itu ada nggak segi positifnya selama bergabung kayak gitu kan? Segi positifnya orang tadinya yang nggak kenal Tadi nggak kenal, jadi kenal. kenal. Terus ada juga panggilan job tuh waktu yang jadi MC. Oh iya, Di iya. Kampung Lemo ya. Iya benar. Itu Jadi- di balai itu. Balai, iya nggak apa-apa disebutinnya balai rombeng ya. Balai Rombeng Kalau tuh. nggak salah. Terima kasih Balai Rombeng. Iya. Oke. Waduh. Jadi semenjak awal mulai naiknya sempat dapat panggilan MC ya waktu itu. Ya. Bangga itu sama Singkong. Oh, Gua iya. terus terang gua bangga. Iya sama Singkong juga. kan, Iya, Pak. jalan Mungkin dari OGV. teman-teman juga tahu ya videonya dulu. Malah banyak yang nawarin, "Tak, ulang tahun anak gua." Tak, acara banyak. Cuma sekarang masih ada yang kemarin. Wah, Diterima nggak? aduh, untuk sekarang mah mohon maaf, bukannya gua nggak bisa karena gua ada keluarga. Oh iya. Waktunya ini ngatur waktunya. Ada aja Oh, gitu jadi maksudnya. bentrok sama waktu tuh. Iya. Kita jadi mau bebas pun ya ingat ada keluarga di rumah juga Iya. kan. Jadi kita harus kemana. Jadi perjalanannya kayak gitu. Jadi alasan yang utama Bang Jago ini nggak tampil di layar karena sekarang dia udah punya keluarga. Jadi mau bagaimana ceritanya pun keluarga nomor satu. Kalau tahun kemarin mah bebas. Tahun kemarin masih bebas. Nah sekarang udah ada keluarga. Ada. Buat abang-abang yang banyak tanya nih ya, nggak pernah nongol lah, masih takut sama keluarga. Coba jajal dulu kawin, jajal dulu nikah. Bagaimana kan? Setiap orang kan wataknya beda-beda kan. Wataknya beda-beda, terus Beda jalan lingkungan. juga. Iya. Contoh Bang Jago ini, dia walaupun terbatas di waktu, cuma dia kita akuin masih sempat kadang ngecat, masih sempat ya sharing-sharing kayak gitu kan. Tetap jiwa seniman nggak bakal hilang. Jiwa seni tetap harus diada. Gitu. Nggak bakal hilang. Gua mah. Coba dah cari-cari bini yang kayak gini dah. Kayak ya bisa bebas nggak ada, ya 5% baru ada gitu. Bukan Susah berarti nih. bebas sih, kita mendukung hobi. Ya buat mendukung itu Iya. ya paling banyak juga 10% bini mendukung. Ya, Kalau itu sih pengalaman kita ya. kita kudu jujur apa adanya, Harus kita mau jujur, kemana bilang. Kejujuran kan nomor satu. Tanpa dukungan keluarga kita nggak bisa apa-apa. Ya. Sosok yang inspiratif di Bang Jago ini, siapa sosok orang yang benar-benar bikin motivasi di jiwanya Bang Jago ini, yang disenengin lah pokoknya Bang Jago ini? Gua paling suka yang pertama ya emang awalnya Lenong. Lenong yang kata dari Bekasi tuh, si Maja, Oh, si Madi. ya Maja. Bang Maja sama Madi ya, itu gua senang. Kalau Terus nggak salah ada- pimpinan Haji Bolot ya. Iya. Oke, benar. Iya. Terus Aji Maulud juga demen, Mali gua demen. Terus Sule demen. Demen-demen lah pokoknya. Itu ibarat kata apa ya? Pelawak kebanggaan dah. Iya, iya, Oh iya. gitu. Jadi Pelawak kebanggaan. pelawak kebanggaannya. Ya, mudah-mudahan sih orangnya nonton Amin, amin. bisa dicabut gitu. Kan Apa? lumayan. Apanya dicabut? Orangnya Udah ajak. jangan nyawanya. Ya mungkin bisa diajak kita kan. Iya.
berawal Makasih, dari nol makasih. dulu gitu kan. Kapan-kapan bakal ada lagi nggak Bang Jago? Sempat ada yang nanya kayak gitu Oh, di ada. WhatsApp. Kapan-kapan Bang Jago itu bakal main lagi nggak sih? Ada yang tanya gitu. Jawabannya kira-kira. Kalau gue terus terang, kalau gue bilang mau sampai kapanpun yang namanya hiburan, seni nggak bakal terlepas dari kehidupan gue. Iya, karena udah melekat lah gitu ya. Iya, karena emang gue tuh udah senang banget yang namanya seni. Oh, udah senang dari Iya, ya, tadi yang apalagi diceritain tadi. apalagi yang namanya bahasa-bahasa kayak bahasa Betawi. Bahasa Betawi. Emang banyak orang bilang Betawi bahasanya ada yang bilang aneh. Ada juga yang bilang norak. Iya, Kan sekarang kita mau lurusin aja sih. Bekasi kan beda-beda. iya. Jalur tengah, jalur rendah, jalur ke bawah. Nah, yang bawah ini ngomongnya emang agak kejeblak. Cuma rasa sopan santun kita nggak pernah hilang. Iya, Kayak gitu. Contoh kita kan ini kalau kata orang mah dibilangnya Betawi Melayu. Pinggir. Pinggiran Orang lah. pinggir. Jadi kita agak-agak kasar ngejeblak begitu kan. Cuma kita masih bisa jaga etika lah buat yang lebih tua dari kita. Sopan. Nah, harus bisa sopan juga. Beda sama Betawi-Betawi yang berkelas kan gitu. Untuk ngomongnya juga pakai kemana kan Iya, gitu kan. iya. Iya, ada apa gitu kan kita kalau gitu sih agak kurang. Pokoknya intinya insya Allah bakal nongol lagi. Pokoknya Kapan tak kapan ya, waktu nggak bisa ditentuin. Tetap kalau emang ini berjalan lancar, podcast ini lancar, insya Allah gue bakal nongol amin. sesering mungkin. Amin ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah ya. Jadi doain aja buat Iya, kalau emang demen gitu kan. channel Suka. ini berkembang Iya. kan. Bisa manggil bintang tamu yang lebih Iya. ger lagi kan gitu kan. Pengalaman paling jauh main di mana? Gua terus terang, aduh, sedih kalau diceritain mah. Kalau main sama OGB, Iya. sedih. Sedihnya di mana tuh? Paling gue sih terus terang paling sedih itu mainnya bahasanya di gombolan, di tempat-tempat rumput. Ya boleh aja, nggak apa-apa diceritain biar teman-teman gue tahu. Iya. Sedihnya apa kayak gitulah. Guling-gulingan di rumput, di sawah, waktu yang di kohot gitu ya. Iya benar. Terus makan ibaratnya duit goceng berdua, Pernah rokok sebatang juga. berdua, kopi segelas berdua. Oh pernah juga kayak gitu. Bukan pernah, Sering. Iya benar. Gue mah yang penting demi konten, demi Yang penting menghibur. terus wawasan kebersamaan juga ada Iya. gitu ya. Ini gini-gini banyak yang nanya nih. Kalau kesahnya selain di konten kan orang punya kehidupan pribadi kan. Iya. Lebih apa ya? Lebih senang di luar apa lebih senang di rumah? Iya. Kepribadian ini Iya. kita ngomong pribadinya aja sih sebenarnya. Di luar konten lah. Iya. Lebih senang di mana gitu? Kalau gua gini, maksudnya sama-sama seneng. Sama-sama senang aja. Iya, di rumah gua ketemu anak bini gua seneng. Di luar gua bisa menghibur orang lain, orang banyak. Iya. Karena gua niatnya ibadah, gua juga seneng. Senang. Jadi antara dua itu sebenarnya mah nggak bisa dipisahin dari kehidupan gua. Iya, emang kan Bapak juga keluarga nomor satu kan. Pengalaman terpuruk apa sejatuh-jatuhnya apa Bang Jago ini selain di YouTube kan. Di YouTube kelihatan orang sering lawak, ini orang bahagia terus kan gitu kan. Orang lihatnya kan di layar doang, Iya. tapi nggak tahu pribadinya pernah nggak sih ngerasa terpuruk sedalam-dalamnya gitu, sejatuh-jatuhnya gitu. Kalau gua sih, gua terpuruk itu waktu gua kecil karena gua broken home ya, dari keluarga broken home. Iya. Gua tinggal bapak gua dari umur 2 tahun mungkin. Ditinggal orang tua. Iya, nikah lagi. Oh, ditinggal nikah lagi. Iya, sama bapak. Terus gua dirawat sama ibu gua, Nah, sama nenek gua, sama kakek gua. oh, jadi dari umur 2 tahun 2 tahun sampai sekarang gede. sampai sekarang gua married. Salut kan ya, dari kecil dari umur 2 tahun ditinggal orang tua kan, dia bisa sampai kayak sekarang kayak gitu kan. Itu benar-benar luar biasa sih menurut kita kan. Yang paling sedihnya apa ada lagi, apa emang itu yang benar-benar paling sampai sekarang diingat gitu? Kalau gua, karena gua dekat sama engkong gua ya dari kecil, Iya. mungkin paling sedih gua engkong gua tinggal engkong gua karena sekarang udah meninggal. Oh, udah nggak ada. Ya udah ada kali 5 tahun lebih. Udah 5 tahunan kesini. Iya. Karena gua dekat banget
Jadi gua kayak orang tua sendiri, kayak bapak sendiri. Bener-bener Sampai sekarang ya gua kadang-kadang suka terkenang waktu gua kecil digendong-gendong, oh, iya, digonceng terpukul lah sepeda, gitu, iya, Bener. dibikinin pangkal, segala layangan. Iya. Yang gua nggak bisa lupa itu sampai sekarang. Udah nggak bisa terulang lagi lah. Iya, kayak karena gitu, sosok Ngkong buat gua tuh baba gua. lebih dari Iya. malah lebih dari orang tua ya. Gua benar-benar kayaknya menceritainnya ya terus terang sedih, asli sedih. Dari umur 2 tahun dikenalin segala macam permainan, diasuh, ya dikasih tahu ini begini itu dari kakek Ngkong bahasa orang Ngkong. sini. Ya rasa terpukul udah pasti ya berat ya. Orang udah kayak orang tua kan gitu. Tapi ya. gua ikhlas Iya. karena inilah hidup gua. Inilah hidup gua, di balik kekurangan mungkin ada kelebihan, ada susah, ada senang. Itu kan sebaliknya. Iya. Balik kelebihan pasti orang punya kekurangan. Gua mah nikmatin aja udah apa yang ada. Ada kopi, ada rokok, nih kebenaran. Iya. Makasih nih Mang Agil nih Udah siap. jamuannya. Biar nggak tegang di Aduh. dulu lah nggak apa-apa. Udah gua kayaknya nggak nahan juga air mata. Ada menurut pengalaman pribadi ada gitu ngalamin hal-hal gaib kayak gitu yang di luar dugaan lah pokoknya ada nggak? Ya namanya mungkin beda-beda orang ya, pasti menurut gue sih ada, cuman secara nggak ini, Secara nggak langsung. iya nggak langsung, emang nggak sadar. Nah, contohnya Gua waktu apa ya, dulu gue inget-inget waktu kecil nggak sadar itu ngelihat apa, gua duduk di balai, bahasanya apa tempat duduk tuh, ya balai lah, ya. orang pada tahu kan balai. Waktu kecil gua ngeliat di balai, terus pertama gua ngeliat cahaya turun tuh, turun di genteng tetangga. Oh, dari atas. Iya, warnanya putih, bercahaya putih lah. Ya kan. Kedua tuh gua ngeliat kambing, posisi kambing tuh gede lah, hitam. Kambing hitam. Iya, tapi dia berantai. Rantai maksudnya Kalau kata gua tambang gitu ya. Tapi itu rantai, bentuk rantai putih. rantai putih gitu. Iya, kayak anjing herder gitu ya. Oh iya. Tapi kan nggak mungkin di kampung ada anjing gitu kan, di rantai. Terus Masuk ke kolong balai itu kan dia posisinya balainya agak nggak tinggi ya. pendek lah. Iya, tapi dia masuk. Jadi bisa kan? Iya, gue di atasnya. Gue sampai ke gajul badannya juga. Pas masuk itu gue lihat lagi nggak ada. Kambingnya udah nggak ada. Nggak ada. Kemana tuh kambing lagi? Tahu itu ada yang ngegondol. Nah, setelah kejadian itu apa ya? Ada ibarat kata di keluarga ada masalah apa atau enggak, ada kabar apa setelah kejadian gitu, ada nggak kayak gitu? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada, Iya. normal aja gitu. Iya, normal aja. Nggak ada. Dibilang petunjuk juga bukan gitu ya. Cuma sekadar dia nongol lewat udah pergi begitu aja. Iya. Nggak ada ibarat kata biasanya kan kita nih ngelihat apa besoknya kan sakit. Kebanyakan orang kayak gitu. Jadi ini mah nggak ada benar. Nggak ada. Bahkan tetangga juga gue tanya, siangnya gue kongkok, emang kata dia nggak ngerasa apa-apa. Nggak ada apa-apa. Apa mungkin gue itu halusinasi itu apa gimana, gue juga namanya waktu masih kecil lah gitu, umur 8-9 tahunan. Cuman kan kalau menurut pribadi sih sekecil-kecilnya orang namanya ngelihat yang aneh-aneh gitu dengan kepolosannya gitu kan, ya itu emang beneran mungkin dilihat gitu. Gue mah yang paling unik dari diri gue sejak kecil itu gue udah main batu-batu, Udah senang sama Iya. batu kayak gitu. keris tuh gue bingung, masih bocah demennya hal-hal yang klinik Oh, yang batu keris. berbau mistis lah tuh. Iya, emang orang tua gue ngomel, Nggak dikasih? nggak dikasih, mau kita masih kecil lah, takut stres. Oh iya, kebanyakan ilmu. Iya, orang mah. gue bingung itu, makanya dari kecil itu gue demennya begitu yang gue bingung, gue sendiri aja nggak sadar kenapa gue suka sama kayak klinik gitu. Sekarang jadi masalah itu barangnya itu dari mana? Barang macem-macem, Nah, cuma kadang-kadang dibagi. dibagi. Iya, minta, kalau nemu gue nggak pernah. Ilmu nggak pernah. Iya, punya temen atau punya saudara, gue dikasih, itu gue seneng itu, dikasih tahu caranya ngerawatnya. Jadi Gitu.
dari kecilnya juga udah dikasih tahu cara ngerawat batu-batu. Ya, tapi sama dia, sama manusia, bukan gaib, bukan. Bukan. Ya, jadi pokoknya udah dikenalin kayak gitu lah gitu ya. Iya, aneh gua kadang juga aneh sama dia. Nah sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang gua lebih condongnya maksudnya ke jalurnya agama aja. Fokus ke agama. Iya, takutnya maksudnya berlebihan menganggapnya. Berlebihan juga terlalu percaya. Iya. Kayak gitu takutnya musyrik jadi. Masih cuman cari guru atau cari pembimbing Dia udah yang baik. kelewatan lah gitu. Iya. Masih sampai sekarang masih. Senang aja Senang. gitu. Iya. Gitu. Senang. Hal-hal kayak gitu. Sebelum itu dia apa namanya? Perjalanan susah senang Bang Jago atau ya yang disebut Bang Jago orang kenal gitu kan. Bukan jagoan. Bukan jagoan. Jadi yang orang tahu itu cuma di layar. Iya. Ketawa-ketawa, ngelawak segala macam, beda Sama aja. kenyataannya. Sama aja kenyataan. Sama aja. Kayak kita orang-orang biasa. Bagaimana menikmati hidup? Nah, namanya masalah ya pasti ada kan. Pasti ada. Nah, buat teman-teman nih ya, ada nggak motivasi atau masukan biar kita udah ngalamin kayak gini jatuh bangunnya, tapi kita kasih inspirasi buat teman-teman biar nggak gampang jatuh, biar semangat terus gitu. Ada nggak kata-katanya gitu? Sedikit ya motivasi dari gua buat teman-teman Hampura ya. Sedikit aja. Gua sih gini, kalau gua pribadi, teruslah berbuat baik buat orang lain. Terus berbuat baik buat orang lain walaupun kebaikan lu nggak dianggap. Kenapa? Karena kebaikan itu sejatinya itu dinilai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil apapun dinilai. Jangan buruk. Dia berbuat buruk, apa kita gedak benci, udah urusan lu. Yang penting hari ini dan seterusnya bagaimana kita bisa berbuat baik. Kan berbuat baik banyak orangnya. Banyak. Senyum juga dan ibadah ya ada kita juga. menolong orang, Iya. apa Apalagi ngasih kalau makan kita- segala tek bengek iya. Udah saran gua teruslah berbuat baik kepada siapapun, jangan lelah, jangan letih, sama jangan banyak ngeluh, jangan hidup mah. nikmatin Iya, aja, orang lain benci 1000 kali benci sama kita. Udah terserah lu, terserah dia, iya. Biarin Penting aja. tetap pertahankan berbuat baik ke orang Iya. lain, walaupun orang lain itu gak suka sama kita, nggak apa-apa. Jadi kita berbuat baik terus. Nah, satu saat ada lah rasa bosan dia Ngajarannya. itu buat jahat ke orang. Orang jahat itu ada bosannya, lama-lama dia capek. Kayak orang nih, manusia hidup kita sumpahin, padahal nggak perlu. Iya. Satu saat Ada waktu. sumpahin mati lo, nggak perlu, nggak usah Ada kayak gitu. waktunya. Manusia mah bakalan mati sendiri. Karena hidup itu buat gua kesempatan. Gua Kesempatan. pribadi, kesempatan berbuat baik, Berbuat baik. kesempatan buat cari kerja, kesempatan buat keluarga, Pokoknya buat cari makan segala macam. Hidup itu kesempatan lah. kesempatan. Kalau buat gua, gitu. Utamanya buat ibadah lah kayak gitu. Iya. Oke. Jadi ini obrolan kita sama Bang Jago yang mungkin sampai di sini dulu. Mungkin satu saat kalau emang ada pertanyaan, banyak komentar-komentar yang menanyain hal tentang Bang Jago, insya Allah ke depan kita bakal undang lagi. Amin. Nah, sekarang mungkin itu aja kali Bang ya. Iya. Kita ucapin Bantu kali sebelumnya dikit ya. Nah, jangan lupa yang ada pertanyaan-pertanyaan atau enggak request bintang tamu siapa yang bakal kita undang, jangan lupa di komen aja di bawah. Habis itu kalian subscribe channelnya. Kita sama Bang Jago pamit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.